Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 6 Al-Biruni SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita yang alhamdulillah bisa kita mulai lagi ya hari ini setelah kita melaksanakan PTS 1 yang sudah berjalan ya, dan semoga ananda-ananda sekalian mendapatkan hasil yang terbaik insyaallah, amin. Ananda-ananda kelas 6 Al-Biruni yang dirahmati Allah SWT, untuk hari ini kita akan belajar PAIBP ya, materi akhlak ya. Kita akan melanjutkan pelajaran 5 ya, tema keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nanti akan kita belajar tentang subtema ya, keteladanan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, yuk mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Meskipun masih masa pandemi ya, COVID-19, dan kita masih belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, PJJ atau PDR, tetap kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, khususnya waktu belajar seperti ini ya, dengan tetap sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam belajar serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat beriktibar kepadanya, dan semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai termasuk di dalamnya, dan semoga kelak di yaumul akhir khususnya kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah menyiapkan diri ya dan sudah berdoa belajar. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar juga membawa keberkahan untuk pelajaran kita kali ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pelajaran kali ini ananda-ananda bisa menyimak ya nanti di halaman 47 ya, mulai 47 dan halaman 48 ya, tentang kepemimpinan ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa ya, maksudnya bukan malaikat begitu ya, manusia seperti kita, hanya memang Rasulullah adalah punya kekhususan ya yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Karena manusia seperti yang lain ya, Allah juga ada waktunya ya memanggil beliau ya, artinya Nabi Muhammad wafat begitu ya, sehingga ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, kepemimpinan ya beliau harus ada yang meneruskan. Makanya setelah beliau wafat dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau.
yang kita sering mengenalnya, yakni sahabat Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, 4 ya pemimpin khususnya ya, khalifah yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau wafat. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini nanti kita akan belajar ya tentang Khulafaur Rasyidin itu, yakni Khulafaur Rasyidin yang pertama dan kedua ya, yakni yang pertama kepemimpinan Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua nanti kita akan belajar ya tentang yang kedua ya, atau khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ananda-ananda kelas 6 Al-Biruni SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah SWT, kita nanti akan coba belajar bersama-sama ya untuk mengenal sosok khalifah atau pemimpin setelah Rasulullah wafat yang membimbing ya memimpin umat ini melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah ya, beliau sosok pemimpin yang luar biasa, sehingga kepemimpinannya yang luar biasa itu keteladanannya yang luar biasa ketika beliau masih hidup ya dan menjalankan tugas-tugasnya. Ini akhirnya ya diinspirasi ya oleh para sahabatnya, sehingga para sahabat-sahabat yang melanjutkan perjuangannya juga hampir mirip ya meneladani apa-apa yang sudah Rasulullah teladankan. Tidak terkecuali apa-apa yang dilakukan oleh yang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, untuk lebih jelasnya ya nanti mari kita bisa menyimak ya sebuah tayangan penjelasan yang sudah ada di buku juga ya, yang nanti insya Allah akan dipaparkan dalam sebuah video. Nanti ananda-ananda bisa menyimak dengan sebaik-baiknya, dan setelah menyimak video tersebut harapannya nanti kita semuanya ya lebih mengenal lagi ya sosok keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga Khalifah Umar bin Khattab, yang tentunya kita berharap ya ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, dengan seperti itu nanti betul-betul kita juga bisa meneladaninya ya, keteladanan yang ada itu dalam sikap atau akhlak keseharian kita. Yuk ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, kita simak ya penjelasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 pada tema keteladanan Rasulullah dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan subtema kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian membaca doa sebelum belajar, berikutnya marilah kita cermati bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Anakku semuanya yang berbahagia, demikian tadi penjelasan tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya marilah kita simak penjelasan bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya, Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab.
Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi penjelasan bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab di saat beliau berdua menjadi khalifah. Marilah kita teladani dan kita tiru dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Demikian penjelasan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyimak ya penjelasan ya tentang kepemimpinan sahabat atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, juga kepemimpinan sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab yang luar biasa. Semoga betul-betul kita bisa mendapatkan inspirasi ya, kebaikan, inspirasi semangat ya, inspirasi keteladanan yang luar biasa, bahwa pada sosok-sosok beliau ya yang luar biasa, jiwa kepemimpinannya ya, keimanannya, kesederhanaannya, tanggung jawabnya, kepeduliannya, pengorbanannya dan sebagainya, yang tentunya dengan seperti itu beliau mendapatkan kemuliaan ya di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia dicintai oleh umatnya ya, di akhirat tentunya khususnya ya mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ananda-ananda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita bisa meneladaninya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, karena keterbatasan waktu seperti biasa, mohon nanti ananda-ananda bisa meringkas ya dan mengirimkannya ke Ustadz Sumari supaya nanti bisa lebih mempermudah ya kita untuk mengingat materi ya, mempelajari materi yang ada. Itu saja dari Ustadz Sumari. Ananda-ananda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas perhatian dan kesungguhannya. Kurang lebihnya Ustadz Sumari mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.